prosesnya, evaluasi, tidak lanjut. Nah, begitu aja terus. Baik Ibu Bapak Guru, para pendidik di mana saja berada, kita masih ngobrol dengan Pak Zulfikri Anas. Masih tentang kurikulum, Pak. Masih tentang kampung nih, tentang kampung nih. Ya, kampung ya. Kita di saung kayu puspa ini di bawah rumpun bambu. Obrolan kampung kita ya. Iya, karena yang kita bicarakan ini masih soal kebingungan-kebingungan. Iya. Jadi suasana ini tidak bikin bingung nih. Iya, saya kira kebingungan itu kan harus kita pecahkan, Pak. Iya. Tidak bisa kita pelihara. Jadi masih saja Bapak Ibu Guru kita ngobrol, Pak, tentang kebijakan pemerintah soal kurikulum baru ini. Ini yang membuat mereka galau, bingung harus bagaimana. Iya. Padahal ini kemerdekaan yang diberikan kepada guru. Iya. Ternyata gurunya sendiri sepertinya belum siap betul untuk merancang sendiri pembelajaran, terutama kaitannya dengan capaian pembelajaran itu, Pak. Nah, kemarin Pak sempat begini kita ngobrol. Kalau anak diajar berenang, berarti kan yang dimaksud capaian pembelajaran itu ya anak bisa berenang. Betul. Kalau anak ikut sekolah pencak silat gitu misalnya, ya capaian pembelajaran itu anak mampu pencak silat. Betul. Nah, sekarang kalau di sekolah apa ini, Pak? Bagaimana cara guru menentukannya gitu? Bagaimana menjadikan prosesnya supaya mencapai itu? Iya, baik. Gimana? Capaian pembelajaran ya, kalau dulu kita sebut tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Kemudian learning outcome. Oh, itu sama jadi Pak ya, istilah itu sama ya. Dulu kita sebut dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian KI dan KD gitu kan. Dan kesemuanya itu sebetulnya capaian pembelajaran gitu kan. Apa yang disebut capaian? Jadi suatu kemampuan yang dicapai diperoleh anak setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi at the end gitu kan. Nah, capaian itu di sini gitu kan. Nah, sama kalau kita mau menuju suatu tempat, kan kita harus tahu persis dulu tempatnya di sini. Mau kemana nih saya? Mau kemana gitu kan. Kemudian, nah setelah mau kemana, baru kita lihat posisi kita. Oke, saya ada di mana nih? Ya, di mana nih? Jauh jaraknya ke situ berapa? Dan bagaimana cara? Dan kita tahu bahwa cara mencapai ke sana lewat apa dan kendaraan apa, waktunya kapan, itu kan sangat beragam. Iya, betul. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Menuju ke Jakarta nih, dari Papua, dari Serang, nih, dari Tangerang, itu beda. Beda. Tapi karena ditentukan tujuannya Jakarta, semuanya harus menuju ke Jakarta. Nah, proses pendidikan kan seperti itu sebetulnya. Kita pastikan tujuan apa yang akan kita capai, capaian apa, kemampuan apa yang akan diperoleh oleh anak setelah melalui sebuah proses. Nah, ini pendidikan dari zaman dulunya juga seperti itu. Nah, kalau kebingungan sekarang guru untuk memahami capaian pembelajaran karena selama ini terpengaruh oleh KI, KD atau SK itu, berarti sebetulnya esensinya pemahaman tentang capaian hasil belajar ini belum tuntas sebetulnya. Kalaupun sudah tuntas, apa pemahaman kita tentang capaian pembelajaran, kemudian kita desain bagaimana cara mencapai, itu menyusun perencanaan. Nah, ini kan sebuah proses yang sangat lumrah biasa. Betul. Nah, kemudian kalau kita itu paham esensinya, kita bikin perencanaan pembelajaran dan kita paham esensi perencanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita bingung dengan perubahan kebijakan? Kenapa? Karena yang namanya perencanaannya tetap aja tujuannya seperti apa, substansinya apa yang cocok, kemudian prosesnya seperti apa, dan untuk menjamin proses terjadi sesuai dengan tujuan kita perlu evaluasi, dan kemudian tidak lanjut. Jadi tujuan, substansinya, prosesnya, evaluasi, tidak lanjut. Nah, begitu aja terus siklus kan. Jadi tidak ada terlalu banyak perubahan sebenarnya dalam hal itu. Dalam esensi pendidikan kan tidak berubah sebetulnya. Hanya kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, kepentingan loss learning akibat kita terlalu setia kepada dokumen kurikulum, terlalu setia kepada materi pelajaran, kita melupakan anak gitu. Jadi selama ini sebenarnya yang jadi problem perubahan kebijakan kurikulum ini karena selama ini yang jadi fokus dokumennya. Kemudian tidak terlalu fokus kepada anak. Hanya dokumen, materi, begitu ya Pak. Sehingga tidak melihat
melihat apakah anak sudah mencapai itu atau belum. Nah, itu tadi. Pertanyaannya, yang membingungkan itu kebijakannya, dokumennya, atau kita sendiri yang membuat kita bingung? Ya. Jangan-jangan kitanya sendiri yang membuat bingung gitu ya. Karena kitanya mungkin kurang mau mendalami itu seperti apa gitu ya. Nah, mana yang lebih baik? Kita dipahamkan oleh orang lain atau kita mencoba berusaha memahami sendiri? Harus mencari sendiri. Ya, kenapa? Nah, kalau kita dipahami orang lain, ya begini jadinya. Ya. Setiap kebijakan berubah, minta dipahamkan, minta dipahamkan. Kalau tidak ada yang memahamkan, kita juga nggak bergerak. Nggak bergerak. Kenapa? Ini baru paham, ini udah berubah, baru paham ini belum berubah. Loh, yang membuat kita paham itu siapa? Iya. Kita kan pendidik lah. Iya, betul. Guru kan? Betul. Yang untuk mencerahkan orang lain. Iya. Berarti harus kita dulu memahami. Kalau kita memahami, harus kita yang bergerak. Harus kita yang mencari. Harus kita yang mencari. Sementara zaman berubah ya. Iya. Pak, berarti kita tidak boleh berhenti belajar nih sebagai guru ya. Iya, betul. Harus lebih sungguh-sungguh belajar ketimbang anak-anak ini. Pak Zul ini tamparan juga nih buat saya sebagai guru ini. Iya kan? Iya. Ketika kita alasannya guru masih bingung, kemudian dimerdekakan, lalu kemudian kita ingin memberikan petunjuk lagi, berarti kita memilih memenjarakan kembali. Iya, ketika kami ini merasa kebingungan, kemudian akhirnya pemerintah membuat lagi juklak juknis, penjara lagi. Berarti kan selama ini terbelenggu, merdeka, bingung kan? Bingung. Kemudian supaya tidak bingung dibikinkan petunjuk. Iya. Berarti dikembalikan lagi. Terbelenggu lagi. Baik, Ibu Bapak guru, para pendidik di mana saja berada, ini mungkin bahan renungan ya buat kita semua, Bapak Ibu guru, untuk melakukan perubahan dari diri sendiri saja Pak, untuk belajar bagaimana mendalami prinsip dasar kebijakan ini dan kemudian mengimplementasikannya sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Jangan terlalu berpatokan pada standar yang belum tentu sesuai dengan kondisi di sekolah kita. Itu barangkali ya kuncinya, harus kita pelajari dan kita harus bertanggung jawab betul terhadap perkembangan belajar anak-anak. Sementara itu dulu Pak Zul, kita satu pertanyaan saja supaya tidak terlalu kemana-mana gitu ya. Dalam episode berikutnya kita akan coba masuk lagi ke pertanyaan berikut.